Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neza dengan NIM P3E125015 dari jurusan D3 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo. Maraknya kasus bullying, Lembaga Indonesia Data Digital Around the Netas Hukum dan Tanggung tindak penindasan Kesehatan Mental atau sebesar 52% Mental Health Survey mengumumkan total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda juga Kita sering mendengar istilah digital transformasi, tapi tahukah Anda bahwa di balik kemudahan aplikasi di ponsel Anda ada jutaan baris kode yang harus dijaga keamanannya, ribuan kebijakan etika yang harus dipatuhi, dan triliun bit data yang harus dikelola setiap detiknya. Dalam 15 menit ke depan, kita akan membedah 4 pilar. Kita mulai dari fondasi yaitu teknologi informasi, lalu masuk ke benteng pertahanan yaitu keamanan informasi, kompas moral kita di etika teknologi informasi, dan terakhir gudang aset kita di manajemen data. In today's digital world, the greatest danger isn't always in your code. It's in your inbox. Recent reports have surfaced of suspicious online activities taking place within urban tech zones in the Philippines. Now officially confirmed by news reports, these incidents highlight how phishing operations can infiltrate even professional environments. Phishing isn't hacking through force, it's deception through familiarity. A fake email, a convincing link, and trust becomes the entry point. Once inside, attackers collect passwords, IDs, financial details, all without touching a single firewall. The Department of Information and Communications Technology continues to empower citizens through cybersecurity education and digital vigilance. Teknologi informasi atau TI bukan hanya soal komputer modern. Secara fundamental, TI adalah alat untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Dulu, Sempoa adalah TI, mesin cetak Gutenberg adalah TI. Namun hari ini, TI berevolusi menjadi sistem siberfisik yang sangat kompleks. Menurut TAA, TI adalah studi desain pengembangan implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Mengapa TI begitu penting? Mari kita bedah perannya di berbagai sektor secara mendalam. 1. Peran dalam dunia bisnis. Dulu, bisnis terbatas oleh lokasi geografis. Sekarang, dengan TI, sebuah UMKM di desa terpencil bisa menjual produknya ke luar negeri melalui platform digital. TI berperan dalam otomatisasi transaksi, manajemen stok barang secara real time, dan pengolahan data pelanggan untuk menentukan strategi pemasaran yang akurat. 2. Peran dalam dunia pendidikan. TI telah meruntuhkan tembok kelas. Perannya di sini adalah sebagai jembatan akses pengetahuan melalui layar manajemen sistem LMS, perpustakaan digital, dan video conference. Pendidikan menjadi lebih inklusif. Guru dan murid bisa berinteraksi tanpa batas jarak. 3. Peran dalam pemerintahan. TI mengubah birokrasi yang lambat menjadi layanan publik yang cepat. Contohnya adalah pembuatan paspor online, pelaporan pajak digital, hingga sistem pemungutan suara. Ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, pengurangan celah korupsi karena semua data tercatat secara digital. 4. Peran dalam kesehatan. Teknologi informasi memungkinkan adanya rekam medis elektronik. Dokter bisa melihat riwayat penyakit pasien dalam hitungan detik meskipun pasien berpindah rumah sakit. Bahkan saat ini, TI mendukung robotika untuk operasi beda jarak jauh dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Membeda CI TRI secara teknis. Pertama, kerahasiaan. Ini bukan soal password 12345. Kita bicara tentang protokol enkripsi tingkat tinggi seperti AES 256. Rahasia ini harus dijaga agar data tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berkepentingan.
2. Integritas. Integritas menjamin bahwa data tidak dimanipulasi. Di dunia digital, kita menggunakan digital signature dan checksum. Jika seseorang mencoba mengubah angka di laporan keuangan Anda, sistem akan langsung mendeteksi bahwa sidik jari digital sudah berubah. 3. Ketersediaan. Sistem keamanan yang hebat tidak ada gunanya jika webnya sering down. Kita mengenal konsep disaster receive plan, di mana perusahaan memiliki server cadangan di lokasi yang berbeda. Jika gedung satu terbakar, data tetap tersedia di gedung lainnya. Ancaman dan pertahanan. Ancaman terbesar saat ini adalah ransomware. Ini adalah software jahat yang mengunci file Anda dan meminta tebusan. Bagaimana cara mencegahnya? Dengan metode defense in depth, pertahanan berlapis. Jangan hanya mengandalkan satu antivirus, tapi gunakan juga firewall, enkripsi, dan yang terpenting, edukasi pengguna agar tidak sembarang mengklik link mencurigakan. Technology is not necessarily a good thing or a bad thing. It's like money is not a good thing or a bad thing. It's how we use it. And there must be balance. All technologies that we're talking about can support relationships, but they can't replace them. It's like when Facebook became a thing. You know, it doesn't replace the relationship, but it allows us to maintain relationships internationally, for example. But if we only rely on digital relationships, then we actually increase loneliness. And so AI and those new technologies are the same. We have to be open about it, that we're using these things for transactional things. But both of us, I'm sure, would hate to interact with AI when we're struggling, when we're worried, when we're scared. Then I need a human being who has empathy for me, even if the AI says the same things. So I think technology and the rise of AI is perfectly legitimate for day-to-day, and make time so that we have more time to actually build deep, meaningful relationships. Mengapa etika lebih sulit dari teknologi? Teknologi bergerak sangat cepat, sementara hukum seringkali terlambat mengejarnya. Disinilah etika berperan sebagai kompas. 1. Privasi dan pengawasan. Apakah perusahaan boleh merekam percakapan kita demi iklan? Secara teknologi, mereka bisa. Tapi secara etis, itu adalah pelanggaran privasi. Kita harus memahami konsep environment konteks di mana pengguna harus benar-benar paham data apa yang diambil dan untuk apa. Kedua, kekayaan intelektual. Di era copy-paste, etika menuntut kita untuk menghargai hak cipta. Mengunduh software bajakan bukan hanya melanggar hukum, tapi merusak ekosistem inovasi karena para pengembang tidak mendapatkan hak yang seharusnya. 3. Tanggung jawab sosial. Banyak AI saat ini memiliki bias karena dilatih dengan data yang tidak seimbang. Etika TI mengharuskan para programmer untuk memastikan algoritma mereka adil dan tidak mendiskriminasi ras atau gender tertentu. Data sebagai bahan bakar utama. Data adalah minyak baru, tapi minyak mentah tidak bisa menjalankan mesin. Ia harus disuling, itulah manajemen data. 1. Arsitektur dan penyimpanan. Bagaimana kita menyusun data agar mudah dicari? Ada yang namanya data warehouse dan data lake. Ini adalah gudang raksasa di mana data dari berbagai sumber disatukan dan dibersihkan dari kesalahan input, data cleaning. 2. Kualitas data. Bayangkan jika sistem rumah sakit salah mencatat golongan darah pasien, itu fatal. Maka manajemen data harus memastikan data itu akurat, lengkap, dan terkini. 3. Data governance, tata kelola. Siapa yang boleh menghapus data? Siapa yang boleh melihat data gaji karyawan? Tata kelola data memastikan ada aturan main yang jelas, SOP, agar data tidak berantakan dan aman dari penyalahgunaan internal. Setelah kita menelusuri perjalanan panjang dari pengertian teknologi informasi hingga manajemen data yang kompleks, tibalah kita pada titik kesimpulan. Apa inti dari semua ini? Pertama, kita harus menyadari bahwa teknologi informasi atau TI bukan lagi sekedar alat pendukung bisnis atau hobi semata.
melainkan infrastruktur dasar kehidupan modern, seperti air dan listrik. TI telah menyusup ke setiap celah aktivitas kita. Namun, kekuatan besar ini membawa risiko yang sama besarnya. Kedua, keamanan informasi adalah benteng yang menjaga peradaban digital kita agar tidak runtuh. Tanpa prinsip CEI, kepercayaan publik terhadap sistem digital akan hancur. Kita telah melihat bahwa ancaman bukan hanya datang dari kode-kode komputer, melainkan dari kelemahan psikologi manusia itu sendiri melalui social engineering. Oleh karena itu, keamanan adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya tugas Departemen TI. Ketiga, etika TI adalah kompas yang memastikan kita tetap menjadi manusia di tengah mesin. Teknologi memberikan kita kemampuan untuk melakukan hampir apa saja, memantau orang, memanipulasi suara, hingga menggantikan pekerjaan manusia dengan AI. Namun, etika mengingatkan kita bahwa bisa tidak selalu berarti boleh. Integritas moral adalah satu-satunya hal yang membedakan kemajuan peradaban dengan kehancuran privasi. Keempat, manajemen data adalah cara kita menghargai informasi. Data adalah aset, tapi jika tidak dikelola dengan siklus hidup yang benar, mulai dari pengumpulan yang ilegal hingga pemusnahan yang aman, data tersebut hanya akan menjadi tumpukan sampah digital yang berbahaya. Tata kelola data yang baik adalah kunci dari pengambilan keputusan yang cerdas dan akurat. Sebagai penutup, dunia digital adalah cerminan dari dunia nyata kita. Jika kita ingin dunia digital yang aman, jujur, dan teratur, maka kita harus memulainya dari diri kita sendiri dengan menerapkan prinsip keamanan, etika, dan manajemen data yang telah kita bahas hari ini. Demikian presentasi panjang dari saya untuk tugas pengganti UAS ini. Semoga materi ini tidak hanya bermanfaat untuk nilai akademik, tetapi juga menjadi panduan kita dalam beraktivitas di ruang siber. Saya Neza, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.